Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang sama, kita mengharap rahmat Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat pernyataan seorang Rabi Yahudi dari Sulawesi Utara, Rabi Yakuf Burak, yang kemudian secara jelas menyatakan membenarkan salam yang dipakai umat Islam. Seperti apa sebenarnya pernyataan Rabi yang juga pimpinan sinagog yang ada di Minahasa ini? Coba kita saksikan cuplikan video berikut ini. Menurut yang Rabi pahami tentang Shalom Elohim, ya, salam-salam yang disampaikan oleh orang-orang yang berkata Shalom Elohim, apakah sudah tepat penggunaannya atau bagaimana, Rabi? Oke. Maaf sebelumnya. Menurut saya ya, ini kita sering dengar ya, apalagi yang di Manado kan. Tapi jujur kalau ya, saya bukan duduk sebagai ahli bahasa Ibrani di sini, tapi saya bisa katakan itu typo sebenarnya. Kenapa typo? Maksud mereka sebenarnya ingin mengatakan Shalom Aleichem. Oke. Karena Shalom Aleichem itu bentuk sapaan, sama seperti Assalamualaikum dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita bilang Shalom Aleichem, kita menyapa orang lain. Nah, kata Shalom Elohim itu typo, dia janggal. Kenapa janggal? Karena dia menyapa Elohim, menyapa Tuhan, artinya bukan menyapa manusia. Kalau dia pakai kata misalnya Shalom Beshem Elohim, Shalom dalam nama Elohim, tapi ini agak janggal juga dalam bahasa Ibrani. Karena orang menyampaikan salam itu tradisinya ya Shalom Aleichem, saya menyampaikan salam sejahtera bagimu gitu. Dan dijawab dengan Aleichem Shalom. Secara horizontal sebenarnya kan? Karena ini dari bahasa linguistik ya. Seperti orang bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam jawabannya. Ya kan? Jadi kalau orang Shalom Aleichem, balasannya Aleichem Shalom. Bagaimana dengan jawabannya Elohim Shalom? Ya, ini itu saya bilang penggunaan mungkin ya euforia Ibrani yang ada di kalangan Kristen tertentu ya. Saya lihat ada yang suka pakai Ibrani ini. Mungkin karena mungkin lebih merasa ada suatu ya lebih diberkati mungkin dengan penggunaan itu, tapi sebenarnya itu typo. Jadi dalam arti juga itu sebenarnya kesalahan. Saya nggak bilang itu kesalahan kecil ya, tapi mungkin kesalahan salah dengar, salah ini, sehingga itu dilestarikan terus gitu. Saya kalau ke teman-teman saya agak tegas, saya langsung katakan Shalom Aleichem gitu. Saya ralat karena saya tahu mereka tidak tahu gitu. Nah, itu maksudnya gitu. Ya. Dan kalau tahu saya kan di Kristen ada salamnya sendiri kan dalam bahasa Ibrani kan gitu. Bisa lebih lengkap gitu misalnya di dalam teks-teks perjanjian baru. Tapi tidak ada langsung Shalom Elohim buat saya gitu. Jadi ini suatu hal yang ini hal keliru yang dilestarikan terus-menerus gitu. Nah, itulah tugas kita sebenarnya, kita melakukan dialog ini adalah meluruskan. Meluruskan edukasi gitu. Betul. Sehingga tidak terbawa-bawa dengan cara atau istilahnya latah gitu ya. Latah. Jadi kami tidak menghakimi atau tidak menuding ada yang salah, tetapi karena memang inilah yang seharusnya gitu kan. Yang seharusnya salam ya. Shalom Aleichem gitu kan. Aleichem Shalom atau Aleichem Shalom, seperti itu ya. Jadi memang supaya kita pun yang di daerah ini, di Manado ini khususnya ya, teredukasi dengan bahasa Ibrani itu sendiri, bukan hanya latah mendengar orang dan akhirnya itu disampaikan teruskan. Ketika kita menyampaikan yang benar, justru mereka protes. Betul. Seperti itu. Jadi ini adalah nilai edukasi. Lepas dari Anda mau terima atau tidak mau terima, ya itu terserah gitu kan. Karena buat saya people make mistake ya. Semua pasti bikin kesalahan. Saya juga, bukan cuma orang lain. Tapi apakah kita mau merubah dari kesalahan itu? Itu masalahnya di situ gitu. Kalau kita mau terus-terusan melestarikan sesuatu yang salah, ya maka selamanya akan salah gitu. Betul. Dan itu yang salah itu disampaikan teruskan, akhirnya menjadi seperti sebuah kebenaran. Ya. Sehingga ketika kita yang menyampaikan yang benar, justru mereka kick balik itu sebenarnya ya. Baik. Kan ada di zaman Nazi dulu, menteri propagandanya bilang kebohongan yang disampaikan terus-menerus akan diterima sebagai kebenaran.